Saya minta waktunya sebentar aja, kita hanya 10 menit aja sosialisasi mengenai seragam resmi Dharma Yukti Karini cabang Dharma Yukti Karini. Nah, saya di sini sudah ada model-model yang akan kita tampilkan, tapi saya akan memberikan keterangan sedikit karena mau nggak mau bagian seksi organisasi ini adalah merupakan program kerja kami yang harus kami sampaikan. Karena kalau untuk selanjutnya ibu-ibu sempat lagi pakai baju yang salah berarti belum disosialisasikan. Nah sekarang kalau udah disosialisasikan, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di buku pedoman organisasi DIK kita. Baik ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya adalah Ibu Evi Darnero Tuasitohang. Saya seksi organisasi yang kali ini akan berkesempatan untuk memberikan sosialisasi maupun pengarahan dan pengetahuan kita terhadap seragam resmi Dharma Yukti Karini. Nah, sebelum mulai, selain Ibu Kiki tadi ada reward, saya juga ada reward. Tenang aja, saya ada reward. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, siapa di sini yang tahu berapa banyak seragam resmi DIK? Seragam. Ayo langsung tunjuk tangan. Nah ini siapa tadi namanya? Iya duluan sini nih. Ayo, tolong disebutkan 4 apa 5 ya? 5. Ayo sebutkan. Oh ada 5. Nah coba silakan. Baik siap. Terima kasih Bu Evi. Izin Bu Ketua dan Bu Aceh. Yang sudah tahu pertama seragam murid untuk pelantikan. Kemudian juga yang ketiga yang dipakai JFI baju teratai. Yang keempat baju olahraga. Yang kelima apa Bu? Baju batik seragam. Yang kelima apa yang sudah kami Bu? Oke. Mas Bu, Mas itu, oke. Dapat feedback, biar sehat, makanan sehat. Baik, betul ibu-ibu ya. Nah kalau untuk itu, yang pertama saya mau mengundang dulu Ibu Ayu untuk maju ke depan. Ini adalah seragam resmi blazer. Nah, seragam resmi blazer Dharma Yukti Karini. Nah, saya ingin memperkenalkan dan memperlihatkan kepada ibu-ibu semua. Tasnya bawa Bu, tas. Nah, oke. Ini adalah baju resmi blazer Dharma Yukti Karini. Terdiri dari 3 bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu atasan blazer dengan lengan panjang. Ini dia. Blazer dengan lengan panjang, di mana kita bisa lihat, ya boleh Bu, silakan. Kita bisa lihat sambil jalan aja. Blazer atas ini dilengkapi dengan 3 kancing bungkus yang terdapat di lengan kanan dan kiri. Nah, kemudian ada 2 kancing bungkus depan yang terletak di depan blazer. Nah, yang perlu diketahui dan banyak yang men-skip, walaupun ini tidak berfungsi, tetapi harus ada kantong atas. Nah, kadang-kadang kita kan jahit, tapi kita lupa buat kantongnya. Saya belum tahu sih manfaatnya apa ya, tapi harus ada. Nah, boleh tempat uang jajan, karena memang di buku keterangan ini memang harus ada kita membuat 1 kantong kecil di sebelah kiri. Nah, kemudian kita juga harus memiliki 2 kantong depan yang ditutup. Iya, bertutup. Nah, kantongnya harus memiliki tutup seperti ini. Dan kancingnya adalah kancing bungkus. Nah, ini namanya blazer jas resmi Dharma Yukti Karini. Nah, untuk bagian atasnya kita harus menyematkan pin resmi DIK di sebelah kiri, dan itu wajib. Nah, kemudian bagian bawah yaitu model rok span.
dengan ploy tertutup di belakang, silakan. Ini yang namanya ploy tertutup. Maaf Bu, belum. Stop. Nah, ini namanya ploy tertutup. Jadi dia tidak ada belahan, ya, tidak ada belahan pada bagian belakang. Kemudian panjang roknya sampai di atas mata kaki. Lebih juga boleh, nggak apa-apa. Cuma asal jangan terseret-seret kalau jalan. Ya, silakan putar lagi Ibu. Nah, blus leher ini kita punya blus. Mungkin kalau yang pakai baju hijab atau jilbab tidak terlihat karena dimasukin ke dalam. Tapi untuk yang tidak menggunakan kerudung ataupun jilbab, kita harus memiliki blus di dalamnya. Dan warna blus itu pun harus senada dengan kerudung. Nah, oh ibu pakai. Oh ya, coba buka. Kirain tadi nggak pakai yang blusnya. Nah ini dia blusnya. Nah blusnya itu boleh berlengan ataupun tidak berlengan, itu nggak masalah karena nggak pernah ada acara di kita disuruh buka apa? Buka blazer. Nah, tapi itu adalah 3 bagian resmi atau 3 bagian baju yang memang harus kita pakai. Karena saya juga pernah kena tegur. Waktu itu dalaman saya nggak kelihatan. Saya menggunakan pakaian yang udahlah yang paling nggak mirip-mirip. Dan ternyata kelihatan. Karena terutama saya tidak pakai jilbab, jadi dia kelihatan. Nah, adapun kelengkapan seragam resmi dari seragam blazer ini yaitu tas. Nah, ini dia. Tas berwarna hitam. Nah, tas warna hitam ini tidak ada dijual di mana-mana Ibu, karena memang ini adalah pengadaan dari Dharma Yukti-Karini. Mau tas warna hitam merek Chanel, merek Dior, merek apapun yang kita pakai tetap salah. Karena inilah tas seragam tas resmi yang dikeluarkan oleh pusat. Nah, nanti kalau seandainya ibu-ibu ada yang mau, silahkan menghubungi seksi ekonomi untuk bisa membeli tas kita yang ini. Tapi Bu, sejauh ini tidak ada sih larangan untuk menggunakan tas versi yang lama atau versi yang baru, itu nggak masalah. Mungkin tetap kita masih bisa menggunakan selagi itu dikeluarkan oleh pusat seperti itu. Kemudian sepatu, ibu-ibu bisa lihat warna sepatu itu harus hitam. Nah, harus warna hitam tertutup dengan hak setinggi 3,5 cm atau paling tinggi 5 cm. Jadi ternyata kalau kita pergi acara Dharma Yukti, kalau kita pakai hak tinggi yang segini itu juga udah salah. Karena kita nggak boleh. Nah, harus menggunakan sepatu tertutup atau pantofel seperti ini minimal 3,5 maksimal 5 cm seperti yang digunakan Ibu Ayu. Nah, aksesoris yang bisa digunakan ibu-ibu ternyata kita juga diatur di dalam buku panduan kita ini. Hanya boleh mengenakan 1 buah cincin pernikahan. Nah, 1 cincin nikah, 1 jam tangan, dan sepasang anting. Nah, kalau kayak gini udah salah ini. Nih cincinnya 2 juga udah salah. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah sekedar pengetahuan kita ibu-ibu mengenai seragam resmi blazer Dharma Yukti-Karini, baju blazer ini. Saya mau tanya dulu, bisa nggak, ada nggak yang bisa memberikan tiga apa ya? Kira-kira kalau seragam resmi blazer ini bisa digunakan dalam kegiatan apa aja? Siapa yang bisa menyebutkan 3 kegiatan dalam pelaksanaan ataupun penggunaan baju seragam blazer? Masih ada lagi nih, tenang aja. Ya silakan Ibu. 3 Bu, 3 nggak bisa korting. 3 Bu. Nah banyak ini rupanya. Tapi nggak baca buku dulu ya? Ngapain? Pertama kegiatan grup Dharma Yukti. Iya. Pelantikan pengurus cabang. Iya. Bisa muscet atau musber. Iya. 3 ya. Betul Bu. Satu lagi itu sama itu yang nomor 2. Acara HUT, pelantikan pengurus cabang. Oh ya. Oke, beri tepuk tangan. Ini ya Bu. Oke baik. Terima kasih Ibu Ayu. Demikian
disampaikan seragam resmi blazer. Nah, yang kedua adalah seragam resmi kebaya lurik. Nah, ini dia model kita untuk seragam resmi batik lurik. Nah, ini dia. Siapa yang sudah punya ibu-ibu? Sudah punya semua ibu-ibu? Belum? Catat tolong seksi ekonomi. Boleh dibeli di ekonomi ya Bu. 3 kali bayar juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah contoh seragam resmi batik lurik kita. Nah, terdiri dari 2 bagian, atasan dan bawahan. Bagian atas ini adalah kain lurik namanya. Nah, dan kain lurik ini nggak ada jual mana-mana Bu, hanya tetap di pengurus pusat. Nah, itu dia hebat pengurus pusat ini kan. Udah dipatenkan nih, dimanapun di pasar bawah pun kita cari udah ada ini. Karena memang hanya di pengurus pusat. Ini namanya batik lurik dengan corak hijau pupus, garis-garis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bawahannya yaitu batik lurik Nusantara. Ini namanya batik lurik Nusantara. Nah, dalam jahitan, nah kita menggunakan kebaya jahitan seperti ini, kutu baru ya? Ya, nah ini dia model kutu baru. Dan ini tidak boleh lebih dari berapa senti ya ini tadi? Lebar lidahnya itu 4 cm, beefnya 2-3 cm, dan bagian kutu barunya itu harus horizontal. Nah, sebenarnya Bu, ini mungkin sedikit. Nah, ini sedikit dia harus kelihatan, harus ada agak ada jaraknya gitu loh. Ada sedikit aja. Ini kan tertutup semua ya. Nah, untuk yang sebenarnya itu harus agak lebar sedikit, baru yang horizontalnya kelihatan. Ada lidahnya, namanya lidahnya. Nah, seperti itu. Ini ada, tapi ini hanya sedikit. Kayaknya jadi bersatu dia kan. Harusnya tuh. Nah, kalau sebenarnya harusnya itu harus ada sedikit aja 3 atau 4 cm biar lidahnya itu kelihatan ya. Modelnya model kutu baru seperti ini. Nah, kalau kita lihat dalam penggunaan ini kita juga harus menggunakan pin DYK di sebelah kiri seperti itu. Nah, untuk roknya ibu-ibu, untuk roknya kita harus ada belahan overstacknya itu di sebelah kanan apa kiri? Sebelah kanan apa kiri? Nah, dia di sebelah kiri. Tetapi overstack ini juga tidak boleh melihatkan belahan kaki. Jadi dia hanya seperti model aja. Tetap di dalamnya itu tertutup seperti sarung seperti itu ya. Nah, untuk penggunaan warna yaitu kebaya hijau pupus motif lurik, sarungnya kehijauan. Nah, kerudungnya pun menggunakan kerudung hijau pupus resmi dari pusat. Jadi berbeda dengan kerudung yang kita pakai tadi di blazer. Karena kebanyakan kan Bu, kita karena nggak punya, jadi akhirnya kita menggunakan kerudung blazer. Jadi ternyata itu salah. Nah, semuanya dari pusat gitu ya, nggak bisa kita gugat, beli juga dari pusat lagi seperti itu. Dan kalau maaf tadi saya lupa, kalau yang ini nggak ada logonya ya, tidak ada pakai logo. Tetapi kalau yang seragam blazer tadi segi 4 yang ada logo di belakangnya seperti itu. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak nih memberikan 3 kegiatan? 3 nggak ya? Baru nanti. Oh iya, 3 kegiatan dalam penggunaan seragam batik lurik kita. Ayo, masih ada lagi nih Bu. 2 yang tahu? 2? 3. Gampang ini loh. Loh, masa lupa? 3. Ada yang ingat? 3. Bu Retno? 2. Di sini 3 loh.
Ya udah dua deh, dua. Nah, Bu Kiki, silakan Bu. Mendampingi suaminya pelantikan. Iya. Maupun dan satu lagi menghadiri pelantikan. Pelantikan yang kedua berapa? Iya, betul. Yang pertama, pelantikan pejabat. Nah, pelantikan pejabat Mahkamah Agung RI, pelantikan pejabat ketua, wakil ketua pengadilan, ataupun wakil ketua pengadilan agama. Kemudian yang kedua, serah terima jabatan ketua daerah. Nah, itu dia. Serah terima jabatan ketua daerah atau ketua cabang Dharma Yukti Karini. Dan yang terakhir, mewakili Dharma Yukti Karini undangan yang menggunakan atau memakai seragam. Nah, jadi kalau misalnya ada undangan nih ke Dharma Yukti Karini, sebenarnya kita pakai blazer atau pakai ini, Bu? Nah, menyesuaikan. Apabila seandainya undangan ini adalah undangan Kartini, ya kan, mewakili undangan Kartini, ada baiknya kita menggunakan seragam batik lurik. Jadi kita nggak perlu menggunakan baju blazer karena udah nggak matching. Seperti itu. Jadi menyesuaikan. Oke, Ibu Kiki. Fitbar itu, Bu. Oke, terima kasih Ibu Eni atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu seragam lapangan baju teratai yang akan disampaikan atau ditampilkan oleh siapa? Mana Linda? Oh, kalau kayak gitu saya sendirilah jadi modelnya, Bu. Nah, jadi sebenarnya seragam lapangan baju teratai ini tuh kita semua udah tahu. Dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu atasan blus lengan panjang. Untuk beberapa tahun yang lalu, atasan blus lengan panjang ini, kerahnya ini tidak seperti ini. Nah, kerahnya itu kerah kemeja, tidur dia, kerah kemeja. Tapi di tahun 2022 pada saat mau penyesuaian buku Dharma Yukti Kita Karini ini dirubahlah menjadi kerah Shanghai tidur katanya. Jadi dia dibilang tidur ya begini, nggak boleh tegak-tegak banget juga. Jadi namanya kerah Shanghai tidur. Saya pun nggak tahu. Waktu itu saya bilang sama tukang jahit, Shanghai tidur tuh seperti ini, katanya seperti itu. Nah, kemudian untuk bawahan itu bisa dipakai dua. Yang pertama itu rok span hitam panjang dan celana panjang hitam. Nah, jadi kalau untuk celana panjang hitam itu biasanya kita gunakan untuk acara-acara lapangan. Misalnya kita ada kunjungan ataupun kita ada pemberian kayak kemarin bantuan ke panti asuhan dan lain-lain, itu boleh menggunakan celana hitam gitu. Tetapi untuk acara-acara resmi misalnya lebih diutamakan menggunakan pakai rok span ya. Kalaupun rok span itu tidak boleh di atas lutut, harus di bawah lutut 7/8. Nah, seperti itu ya Ibu-ibu ya. Nah, untuk kerudung tadi yang saya bilang harus menggunakan kerudung persegi 4 warna hijau pupus yang sama digunakan. Ada ya Bu? Nah, tapi ingat Ibu-ibu, untuk yang terbaru ini ada logonya di belakang. Nah, jadi kalau misalnya nggak pakai logo itu masih belum ini ya. Nah, dan ini pun Ibu-ibu tidak ada dijual di pasar. Tetap keluaran pusat, karena pasti kelihatan bedanya. Nggak ngerti saya, pasti kelihatan bedanya. Nah, cuma kita masih punya ya Bu ya, sekitar berapa lagi nih Bu? Ada sekitar 3 lagi. Harganya berapa ini Bu ekonomi? Satu bijinya 160, memang luar biasa mahal Bu. Lebih mahal dari Zoya, setahu saya. Zoya masih dapat harga 60.000, ini 160. Tapi nah itu dia,
logonya ini yang mahal, karena memang betul-betul kita menjunjung tinggi harkat martabat wanita peradilan. Itu dia ya. Gak apa-apa lah ibu-ibu, mahal, punya satu jaga-jaga jangan kena luntur ya. 160 loh, kita jaga-jaga biar jangan kena luntur atau kena gosok ya kan, kena setrikaan tipis bu ya kan, tapi mahal dia. Nah kayak gitu. Itu dia untuk seragam lapangan baju teratai. Saya rasa ibu-ibu semuanya udah tahu. Oh ya, kancing lagi satu aja. Kancingnya, kemarin itu kita nggak pakai kancing kan? Kancingnya tetap yang ini kancing bungkus seperti biasa. Tapi untuk yang terbaru sekarang, kancingnya ditambah 3. Nggak apa-apa, bawakan aja ke tukang jahit. Kita tambahkan kancing juga di sini ya ibu-ibu. Biar nanti kalau kita acara pertemuan di daerah atau apa, kalau disuruh pakai baju seragam, bisa kita seragamnya sama. Mohon izin Ibu Panitra, baju seragam Ibu Panitra masih kita yang lama kan Bu? Nah tenang aja Bu, ekonomi ada jual ya Bu ya. Nanti silahkan dibeli di ekonomi ya Bu. Gak apa-apa Bu, ekonomi itu baik kok, 3-4 kali bayar juga mau. Tenang aja. Oke, untuk yang selanjutnya betul. Apa-apa sayang? Oh enggak, terserah mau berapa, tapi nggak mungkin 3 kan? Enggak. Oh cuma yang saya tahu ketentuannya adalah ini harus, ya kancingnya tetap kancing bungkus Bu, tapi ininya harus 1 jengkal dari apa namanya pinggang di bawah. Mau lebih dari situ pun juga boleh, tapi jangan terlalu panjang ya. Nah, karena waktu itu saya juga pernah salah. Yang pertama kali saya itu agak tinggi banget. Nah, ternyata itu nggak boleh. Jadi harus 1 jengkal dari. Nah, maksud tujuannya itu menutupi pantat seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke baju olahraga. Nah, silakan model kita, Ibu Sekre. Ini yang jelas sudah salah. Aku tadi nggak tahu nih siapa, pokoknya diambil dari internet, dan yang betul adalah Ibu Sekre. Oke, nah ini adalah seragam olahraga. Siapa yang belum punya? Makanya tuh aku nanyain bukan yang punya, karena yang punya paling cuma Bu Sekre sama Bu Ketua. Yang belum punya. Oke, ekonomi ada berapa baju seragam? Nggak ada. Bisa diadakan. Bisa kita adakan. Jadi sebenarnya mungkin karena tidak sering kita menggunakannya. Nah, harusnya kalau dalam acara-acara olahraga kita bersama itu cocoknya kita pakai baju seragam olahraga DK. Nah, tapi biarlah Bu, ini menjadi program kerja selanjutnya Bu ya. Nanti kalau seandainya memang ada uang lebih, dibelikan dulu sama ekonomi agak-agak 6 setel gitu. Nah, nanti kita bisa bayarnya nyicil di ekonomi. Nggak langsung, karena saya yakin ini pasti mahal. Berapa kemarin belinya? Udah lama ya. Nah, tapi seragam ini memang hanya dikeluarkan oleh pusat. Mau kita cari dimanapun tidak akan ada warna yang sama. Dimana blusnya ini lengan panjang. Blusnya ini bahan kayak kain polo, kain olahraga polo. Dia menggunakan kancing depan atau kerah depan. Nah, di samping kirinya ada kantong berlogo Dharma Yukti Karini. Bawahannya adalah celana olahraga kain warna hijau yang harus senada dengan jilbab. Nah, jilbabnya tidak ada logo ya Bu ya? Nah, mungkin masih bisa lah dicari kalau jilbab kayak gini. Nggak ada juga? Nggak ada juga ya Bu? Iya, kayak yang foto dari PN mana ini? Dia bajunya aja senada, bawahannya beda-beda. Nah, ini masih salah juga. Jadi yang benar adalah seragam seperti ini. Nah, kalau nggak salah waktu itu ada waktu pada saat pertemuan di Hotel Alfa, kalau nggak salah jualan baju sama celananya. Kalau nggak salah saya sekitar 200-an itu, 260 apa 200. Beli Bu. Oh, berapa harganya Bu? Oh, 300-an. 1 setel tapi Bu ya, udah jilbab semua ya.
Oh, jilbabnya nggak ada. Oh iya. Iyalah, tapi nggak apa-apa, ini sekedar untuk pengetahuan kita. Ibu boleh silakan jalan dulu Bu. Sambil kalau mereka mau dipegang gitu bajunya biar tahu gitu nanti ya kan dia. Inilah dia model. Nah kalau celananya sepatunya itu bebas. Belum ada sepatu logo DK kok, tenang aja. Semuanya pakai logo DK, ini bingung kita ya. Tapi nah iya. Nah jadi besok kalau ada perwakilan dari Dharma Yuktika Rini cabang Pelalawan untuk senam kita karena cuma beliau yang punya baju lengkap. Ini kemarin belinya di mana Bu? Rengat ya? Nah di Rengat. Jadi memang sebenarnya perlu, kayak saya sendiri Bu, saya luri punya Bu, belinya Om Judila mahalnya. Ampun, berapa kemarin kita? 400-an ya? 400 sampai 500 ya? Alhamdulillah sekarang belum saya jahit Bu. Kenang-kenangan aja itu, pokoknya saya jaga-jaga. Saya takutnya begitu saya buka lipatannya udah lain warnanya. Saking udah lama nggak dijahit ya kan? Itulah Bu. Nantilah kalau pas pelantikan diundang kita pelantikan ke pengurus pusat, barulah kita cantik-cantik. Soalnya kita nggak pernah diundang Bu. Ya kalau diundang sekali-sekali lumayan ya kan. Oke, terima kasih Ibu Sekre. Baik, demikianlah ibu-ibu penyuluhan 4 buah baju seragam resmi Dharma Yuktika Rini cabang Pelalawan.